Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang fikih, melanjutkan bab minggu lalu, yaitu tentang puasa Ramadan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas sampai tentang bagaimana cara kita membatalkan puasa. Nah, itu kemarin kita sudah membahas sampai nomor 5. Sekarang kita akan membahas tentang orang yang tidak boleh berpuasa. Nah, orang yang tidak boleh berpuasa itu siapa saja? Di sini dijelaskan bahwa yang tidak boleh berpuasa, satu, orang yang sedang sakit, ya. Jadi di sini orang yang sedang sakit yang memang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, ya, bisa berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu orang yang sedang perjalanan jauh, artinya musafir, ya. Nah, orang yang perjalanan jauh ini kira-kira sampai berapa? Orang yang perjalanan jauh itu sampai 80,640 km. Yang ketiga, orang yang lemah, orang tua yang sudah benar-benar itu dibolehkan berpuasa. Yang keempat yaitu orang yang hamil dan menyusui, itu tidak bisa melanjutkan puasanya, ya, itu bisa puasanya ditinggalkan. Akan tetapi ya, dari keempat orang ini yang tadinya tidak berpuasa harus mengqadha. Mengqadha itu artinya harus diganti. Maksudnya diganti bagaimana? Yaitu harus diganti dengan apa? Dengan puasa di lain hari atau di lain bulan puasa Ramadan itu tadi. Kemudian sekarang cara melaksanakan puasa. Nah, bagaimana cara melaksanakan puasa? Ya, puasa Ramadan ini terjadi atau kita laksanakan ketika bulan Ramadan, ya. Itu 1 bulan penuh, artinya 30 hari. Nah, keutamaan Ramadan ialah bertepatan ketika Lailatul Qadar, artinya 1 malam yang lebih baik dari 1000 malam. Kemudian jika kita berjalan dengan baik, ya, kita harus persiapan fisik, artinya tenaga kita, ya. Yang pertama, kita harus makan sahur, ya. Makan sahur dalam bahasa Arab, sahur itu as-sahuru, ya, dengan huruf sin berfathah, ya. Ada makanan dan minuman untuk sahur, ya. Adapun as-suhur mempunyai arti masdar, yaitu perbuatan makan sahur itu sendiri, ya. Dalam bahasa Arab ada 2 versi, ada suhur, ada sahur, ya. Itu mempunyai arti yang berbeda. Jadi sebelum kita melaksanakan puasa, kita harus sahur terlebih dahulu, ya, supaya kita kuat. Kemudian menjaga kesempurnaan puasa. Bagaimana? Yaitu kita harus menahan diri kita. Menahan dari apa? Dari haus, dari lapar, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian berbuka. Nah, berbuka puasa adalah sebutan untuk sebuah pekerjaan yang membatalkan puasa. Misalnya kalian belum kuat melaksanakan puasa maghrib atau puasa 1 hari penuh. Ada yang misalnya, Ustazah saya masih puasa duhur atau puasa asar, ya. Nah, kalian ketika adzan asar kalian harus membatalkan puasa kalian, ya. Kemudian kalau misalnya puasa asar, setelah asar kalian harus tetap melanjutkan puasa kalian untuk sampai
maghrib tiba, yaitu dinamika. Ya. Kemudian ada hikmah puasa. Nah, di sini ketika kita melaksanakan puasa, ya, itu ada hikmah-hikmahnya sendiri. Yang pertama, meningkatkan iman kita kepada Allah, ya. Yang kedua, menambah rasa berterima kasih kepada Allah karena kita sudah diberikan nikmat. Kemudian yang ketiga, menyehatkan badan. Kenapa kok puasa itu? Karena kalau kita puasa, istilahnya kita itu mengerem makanan berlebihan. Kemudian yang keempat, menghapus dosa-dosa kita yang sudah lalu. Yang kelima, meningkatkan rasa belas kasihan terhadap fakir miskin. Yang keenam, melatih kedisiplinan. Karena puasa itu kita dari sahur ya, itu melatih kedisiplinan. Yang keempat, menghindari diri dari perbuatan yang tidak baik. Karena kita merasa puasa, jadi kita menahan dari perbuatan yang tidak baik itu tadi. Yang kedelapan, melatih kesabaran. Artinya kita bersabar sampai kita menunggu waktu berbuka. Oke. Itu tadi penjelasan dari Ustazah. Untuk tugasnya, kalian bisa mengerjakan halaman 54 sampai halaman 55 ya. Yang Romawi A 10 nomor saja. Ya, halaman bisa ulangi, halaman 54 sampai halaman 55 yang Romawi A pilihan ganda 10 nomor saja. Oke. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.